Kalau saya sih asli Kalimantan Timur, Balikpapan ya. Udah di Bali 26 tahun. Udah warga Bali ya, ya. Oke, mau dimulai aja ya. Oh ya, posisi saya di Wihara Buddha Guna ini salah satu pandita anggota majelisnya. Kemudian kami juga kalau di kepengurusan membidangi ketua bidang wanita, sisi wanita dan sosial ya, sosial. Kemudian untuk di organisasi saya ketua forum ibu Buddhis Kabupaten Bandung. Dan aktifnya di Wihara Buddha Guna sejak 2014. Jadi di kepengurusan yang sudah cukup lama, 12 tahun ya. Jadi kami semua mahasiswa dari Politeknik Bali dari berbagai jurusan, karena kebetulan kami ini menjalankan tugas aktif untuk tugas agama Katolik. Oke. Jadi kita dapat nih kita dibagi-bagi ke kelompok untuk wawancara setiap agama. Kebetulan ini adalah agama Buddha. Mau dimulai saja wawancaranya? Ya, silakan siapa dulu? Dari saya, jadi saya mau tahu bagaimana sih perjalanan sejarahnya dari awal masuk agama Buddha bisa sampai di Bali. Di Bali ya. Sampai bisa punya ibadah, wihara, salah satunya wihara di sini. Kalau secara arus utama itu ada dua ya. Yang pertama mungkin zaman sejarah dulu. Itu kan dibawa oleh nenek moyang kita. Karena Bali kan merupakan bagian dari Mataram, Kerajaan Mataram dulu ya, Kerajaan Mataram Buddha itu. Jadi banyak sekali peninggalan sejarah Buddhisnya pada masa itu, seperti ada Candi Bukbuk ya, di Buleleng kalau nggak salah. Kemudian Peguyangan itu, Pura Peguyangan itu sebenarnya stupa Buddhis ya, tapi sudah disituskan jadi situs Hindu, tapi dia bentuknya stupa. Nah itu kan adalah salah satu bukti sejarah di mana sebenarnya agama Buddha itu sudah masuk sebelum zaman modern. Nah itu yang harus pertama dari bawah dan nenek moyang kita. Nah oleh siapa? Yang terkenal itu Empu Astapaka, yang wiharanya ada di Gilimanuk, makanya ada namanya Wihara Empu Astapaka. Nah beliau itulah yang membawa persatuan agama Buddha, termasuk banyak sekali keterkaitannya dengan Siwa Buddha, karena di Hindu sendiri dia seperti ada satu bagian yang dimana kepercayaannya itu Siwa Buddha. Jadi dia menjalankan harmonis antara Hindu dan Buddha. Jadi juga dibawa oleh teman-teman kami yang Hindu, karena dari kerajaan Mataram Hindu. Jadi Hindu sama Buddha itu hampir sulit dibedakan dulu ya. Itu di zaman sejarah. Di zaman modern, nah ya, kemudian kan kita kan masuk perang apa segala macam ya, jadi kehidupan agama itu seolah-olah nggak jalan kan gitu ya. Buddhis itu tidak begitu menonjol, walaupun ada pergerakannya. Nah untuk Buddhis sendiri mulai di zaman modern itu ketika ada tokoh di Buleleng ya, di Rakito Mahatera, itu kemudian ditabiskan di Jakarta, ditabiskan di Thailand ditabiskan di Thailand dan menjadi salah satu tokoh yang mengembangkan agama Buddha secara modern di Bali, asli Bali, namanya Biku Rakito Mahatera. Nah, dari beliau lah terlahir banyak biku-biku ya, dan juga perkembangan agama Buddha modernnya berkembang pesat, mulai dari Tara justru, dari Tara di daerah Buleleng. Kalau kalian tahu ada di Desa Banjar, itu tempatnya beliau di Brahma Wihara. Kemudian berkembang sampai ke selatan, termasuk di Puja Mandala ini. Nah kalau Puja Mandala ini kan sejarahnya adalah tanahnya ini diberikan oleh pemerintah melalui TDC oleh Menteri Pariwisata saat itu Bapak Yok Ave, menginisiasi Indonesia memerlukan satu tempat percontohan lah untuk pembelajaran toleransi ya, penerapan Pancasila ya, penerapan Pancasila toleransi itu makanya dan status Bali sebagai pulau pariwisata dan daerah selatan ini mulai dikembangkan oleh ITDC menjadi kawasan wisata khusus. Akhirnya diputuskanlah membangun wilayah ini yang disebut Puja Mandala, satu-satunya di dunia di mana 5 rumah ibadah berdiri di lahan yang sempit. Ini lahannya sempit nih, dan hanya dibatasi satu tembok. Kalau kayak di taman ini kan gede-gede dia.
Oh, di IKN ada juga gede-gede. Kayak di IKN itu wiharanya dapat 10 hektar nggak salah. 10 hektar apa 2 hektar gitu. Wihara luas sekali. Di IKN aja dapat juga berapa? Semua rumah ibadah dapat. Ini satu-satunya di dunia yang nempel temboknya. Rumah ibadahnya nempel tembok, halaman parkirnya gabung di wilayah parkir. Jadi benar-benar praktik toleransinya, moderasi beragama yang sekarang lagi digalakan sama pemerintah ya di sini berlaku nyata secara realitanya. Ya. Oke. Terus tapi ada nggak titik perbedaan dari budaya yang tradisional dengan yang modern? Kalau dari segi ajaran tidak ada beda karena ajaran kan sama. Tapi segi dari praktiknya pasti beda karena pada zaman itu mungkin dengan keterbatasan praktiknya, ya, fasilitasnya, kemudian pemerhatian pemerintahnya kan beda. Nah kalau yang sekarang kan Buddhis, agama Buddha itu kan sudah masuk sebagai agama yang resmi diakui pemerintah, ya kan? Nah jadi mendapatkan perhatian yang penuh gitu. Kalau dulu kan karena bentuknya kerajaan ya tergantung rajanya. Kalau rajanya Buddhis ya dapat, kalau rajanya Hindu enggak. Kalau rajanya jadi Mataram Islam kan akhirnya berubah raja Mataram itu jadi Mataram Islam ya selesai gitu. Jadi enggak dilanjutkan. Kan zaman dulu kan begitu ya, top to down. Kalau sekarang kan pemerintah mengayomi gitu. Terus kalau soal ajaran yang paling pokok dari agama Buddha itu sendiri, ajaran paling pokok kita itu sebenarnya bahwa hidup itu dukkha ya. Jadi ajaran kita itu namanya sebutnya Catur Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia. Jadi ada 4 ajarannya yang utama itu. Kebenaran tentang adanya dukkha. Dukkha itu adalah hidup ini penuh ketidakpuasan. Sama. Itu adalah real. Kemudian ajaran yang kedua, dukkha itu ada sebab. Ketidakpuasan itu ada sebabnya, yaitu keinginan. Ya, karena adanya keinginan. Ini ajaran pokok yang kedua. Ajaran yang ketiga, ketidakpuasan itu bisa diakhiri. Ya, dengan meniadakan atau menyadari keinginan. Yang keempat, ada jalannya. Jadi ada masalahnya, ada sebab masalahnya, ada ini bukan cara. Sebab itu bisa hilang, masalah itu bisa hilang dan ada caranya. berarti berurut ya Bu? Berurut. Jadi ada 4 ini ajaran pokok kita. Semua Buddha, jadi Buddha ini bukan cuma satu ya, bukan Buddha Siddhartha. Buddha ini ada banyak dan semua Buddha ajarannya sama. Hidup ini tidak memuaskan, ada penyebabnya, bisa dihilangkan dan ada caranya. Itu ajaran pokoknya. Meditasi merupakan salah satu cara saja. Salah satu saja. Ada banyak caranya, ada 8. Ya, caranya ada 8. Jadi ini inti pokoknya. Dan kalau disingkat hanya jadi 3 kalimat. Ajaran Buddha itu nih. Kalau Alkitab kan cuma 1, Al-Quran cuma 1, ini kita. Hanya ada 84.000 sutranya. Ucapannya Buddha itu, ajarannya dia itu, beliau itu mengajari Buddha Siddhartha. Ini Siddhartha aja loh ya, Buddha Siddhartha aja ya. 45 tahun mengajar tanpa henti, hanya tidur 1 jam sekali. Sisanya dia meditasi, sisanya dia mengajarkan di alam manusia, mengajarkan di alam dewa. Ajarannya itu ada 84.000. Ini yang baru diterjemahkan ya udah 84. Jadi masih di Tibet itu ya kan Tripitaka sebutannya 3 keranjang ya. Jadi bukan 3 keranjang aja sebenarnya 3 lemari mungkin ya. Iya banyak. Nah dari puluhan ribu ajaran Buddha itu kalau dirangkumkan hanya 3 kalimat. Jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Jadi ini hati kita harus suci, pikiran kita harus suci. Jadi ada 3 aja kalimat. Ya. Terus kalau menurut keadaan, bagaimana cara kita sebagai orang Buddha itu sendiri untuk mencapai
Nah, kalau di agama Buddha tidak mencari selamat, tidak mencari selamat. Kehidupan sehari-hari, kalau mencari bahagia mungkin iya, tetapi kebahagiaan itu ada dua, kebahagiaan yang biasa dan kebahagiaan yang tertinggi. Kebahagiaan biasa, saya dapat hidup enak, hidup dengan nyaman. Kalau sakit nggak sakit banget lah, gitu ya. Itu kebahagiaan, itu masuk kebahagiaan. Tetapi bukan ini yang dicari. Yang dicari itu adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi itu adalah kami tidak lahir lagi. Karena kami itu percaya sudah lahir miliaran kali. Air mata kami itu karena kita kan ajaran pertama adalah hidup itu tidak puas. Nangisnya itu sudah sangat banyak. Air mata kita itu kalau dikumpulkan selama miliaran kali kelahiran itu, air mata kita karena kita bersedih, karena kita duka, karena kita tidak puas itu sudah melewati jumlah air di 7 samudra. Saking banyaknya kita lahir, menderita lagi, ketemu lagi dengan yang dibenci, ya kan, berpisah lagi dengan yang disayangi, barang yang kita suka rusak, tubuhnya kita sebentar keriput tua, baru makan bentar lapar, ya kan? Iya, di dunia begitu. Dan itu sudah berulang kali kita mengalami itu. Agama Buddha percaya kelahiran kembali ya, selama kita belum bebas. Nah, salah satu yang kita cari itu ya kita jangan lahir lagi. Jangan lahir lagi itu ya, mewujudkan 4 tadi itu. Dukanya harus disadari, kita harus tahu penyebabnya apa, kemudian kita harus tahu caranya dan jalannya menjalankannya. Sampai nanti lingkaran kelahiran itu putus. Tidak lagi selesai. Nah, itu tujuannya, dan itu bukan mencari selamat, tidak lahir lagi. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau agama Buddha seperti itu, itu mencari selamat. Makanya kita ada yang percaya namanya hukum karma. Hukum karma ya. Jadi hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Apa yang kau tanam itu yang akan kau petik. Jadi agama Buddha sayangnya yang hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri adalah dirinya. Sang Buddha pun nggak bisa, dia udah meninggal. Dia sudah menunjukkan jalan. Dia adalah dokter yang sangat hebat. Kita punya penyakit namanya lahir ke dunia, menderita terus nih kamu nih sakitnya. Penyakitnya itu namanya. Dia sudah ketemuin obatnya nih. Dia sudah kasih obatnya. Sekarang tinggal kita minum nggak, mau sembuh nggak. Gitu. Dia sudah kasih tahu, dokter begitu. Dokter nggak bisa menyelamatkan kita kan? Yang bisa menyelamatkan kan diri kita sendiri. Kita mau nggak minum obatnya dokter? Kita mau nggak dokter suruh operasi? Kalau nggak mau nggak selamat kan? Nah, sama juga begitu. Buddha hanya menunjukkan jalan, kita yang mencari kebebasan itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri sendiri. Itu beratnya jadi agama Buddha. Jadi mau menderita, mau bahagia, mau bebas, pilihan di tangan kita. Kalau mau bahagia, banyak-banyak berbuat baik. Pasti nanti lahirnya banyak. Kalau orang suka berdana, dia kaya. Kalau dia suka menyelamatkan hewan, menolong manusia, dia nanti lahirnya sehat. Kalau misalnya dia setia sama pasangan, nanti berikutnya dia pun akan mendapatkan pasangan yang sayang sama dia. Sebaliknya kalau kita mau menderita, ya hidup aja sembrono. Hidup aja sembrono. Nanti akhirnya bisa bukan hanya jadi manusia yang cacat misalnya. Karena itu yang menjelaskan dalam hukum karma itu, kenapa ada manusia yang lahirnya pintar, bodoh, fisiknya bagus, sakit-sakitan, karena karma yang dia bawa di lampau. Kalau yang sakit-sakitan mungkin dulu dia suka membunuh, main-mainan binatang, dia lahir sakit-sakitan. Kalau dia lahirnya sehat, ya dulu dia mungkin suka donor darah kah, gitu ya. Bibit yang baik menghasilkan buah yang baik, bibit yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Itu adalah hukum hakiki, hukum karma yang tak bisa dibantah. Dan umat Buddha sangat mengerti itu. Jadi kalau dia pengen hidupnya kayak apa ke depan, ya tergantung hari ini dia ngapain. Yang lalu udah nggak bisa dirubah, ya kan? Karma yang lalu nggak bisa dirubah. Misalnya nih, saya hari ini lahir misalnya saya sakit-sakitannya, saya kan nggak bisa ngubah yang lalu. Ya sudah, saya perbaiki yang depan. Karena yang lalu udah terjadi, saya tinggal menerima hasilnya, saya perbaiki. Ibaratnya begini deh. Agama Buddha itu karma itu tidak statis ya. Jadi seperti air 1 gelas, kamu kasih gula yang banyak,
kamu aduk, manis sekali kan, nggak enak kan. Nah anggap aja gula itu karma buruk. Nah bagaimana supaya gulanya itu tidak terlalu berasa? Harus tambah air. Airnya itu adalah perbuatan baik. Ibarat begini, kita punya uang 10 juta, kehilangan uang 1 juta, terasa berat. Dibanding orang kaya yang 1 miliar, kehilangan uang 1 juta. Kan dia ringan. Jadi efeknya sama-sama nih nakal dulu nih suka nyuri ya. Yang satu tapi lahirnya kaya, yang satu lahirnya miskin. Dulu sama-sama suka nyuri. Di kehidupan ini yang satunya kehilangan nih 5 juta, yang satunya kehilangan juga 5 juta, tapi dia kaya, buat dia ringan. Kalau yang berat, ya berat. Nah itu dia jadinya. Nah, hukum karma itu fair dan kami percaya itu berlaku universal. Jadi hukum itu universal, hukum karma. Harus kita prakteknya berdasarkan mau baik, lakukan baik. Mulai dari saya Bu, tadi kan saya sebut udah banyak ya, mulai dari kita harus namanya tempat suci, tempat rumah ibadah, kita harus menghargai. Kebetulan tadi ada tuh mungkin yang pengen tahu juga gimana sih Buddha itu dia masuk tapi pakai sendal ke dalam sini tadi, jadi ada yang marah. Jadi saya kenapa ya itu salah satu. Terus saya juga tertarik karena ornamen atau lambang-lambang dari rumah ibadah ini yang unik buat saya, menarik buat saya tanya. Mulai dari kerucut stupanya itu, baru ada naga, ada ornamen emas, terus kayak kalau saya lihat Buddha ini kayak menarik untuk dikenal di jalan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertama yang kalau untuk sandal itu memang aturan intern kita. Jadi kalau kita kalau kalian perhatikan dari 5 tempat ibadah ini mungkin cuma Buddha sama pura dalamnya wihara yang nggak boleh dimasukin orang yang bukan sembahyang, bukan kamu seperti ini nggak boleh. Karena bagi kami ini tempat tempat yang kita khususkan untuk berbakti kepada Buddha ya, berbakti, meyakini, melakukan ritual dan untuk pembabaran dhamma. Pembabaran dhamma itu ajaran Buddha. Jadi bukan tempat wisata sayangnya. Jadi kita tidak menempatkan wihara sebagai tempat wisata. Untuk itu kita memperlakukannya sebagai tempat ibadah. Nah, karena tempat ibadah ya kita harus lepas sepatu. Kita harus lepas sepatu. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah aturan di sini. Mungkin kalau aturan di wihara lain boleh. Nah, itu jadi dibedakan dulu ya, dibedakan dulu. Tetapi rata-rata kalau masuk ke ruang dhammasala di semua wihara memang cepat-cepat. Cepat alas kan. Biku aja juga cepat alas. Biku juga cepat alas. Nah, untuk batas wilayahnya ya kalau di wihara tergantung di mana. Kalau kami menempatkannya memang dari tangga. Di tangga bawah itu udah copot. Dari tangga bawah juga harus copot. Jadi dia adalah serialnya. Itu berkaitan dengan aturan wihara. Kemudian simbol. Agama Buddha merupakan agama yang penuh dengan simbol dan makna ya. Untuk ritualnya, Buddhanya tidak mengajarkan. Tetapi kami sebagai umatnya dia memerlukan simbol-simbol untuk representasi ajaran. Seperti patung Buddha ini sebenarnya simbol. Kita bukan menyembah atau menghormat kepada patung Buddha. Ketika ada yang melihat saya atau umat Buddha bersujud di hadapan Buddha, pikiran kami adalah saya menghormat kepada semua Buddha, kepada Buddha Siddhartha Gautama yang sudah membabarkan ajaran. Beliau adalah guru saya. Jadi saya menghormat kepada guru yang disimbolkan. Jadi bukan patungnya. Ya. Gambar boleh, gambar Buddha boleh. Buku kitab aja boleh. Ada beberapa yang memakai kitab atau pohon bodhi, karena pohon bodhi itu simbol juga, simbol di mana Buddha kan mencapai pencerahan, ada juga seperti itu. Tapi memang wujud termudahnya adalah rupang, kita sebutnya rupang ya, Buddha rupang, patung Buddha, gampang. Simbol.
Semua perlengkapan altar juga simbol. Kenapa harus ada bunga, ada buah, ada dupa, ada lilin, itu semua simbol. Kalau dupa itu simbol wewangian. Karena dia wangi, itu adalah harumnya nama baik kamu itu nggak akan bisa hilang. Kalau dupa itu kan ngikutin arah angin, kesana aja diciumnya gitu. Di situ nggak ciuman. Tetapi kalau kamu baik, semua orang tahu. Jadi itu ketika kita menancapkan dupa, kita ingat perbuatan baik adalah perbuatan yang dipuji oleh para bijaksana, dipuji oleh para dewa. Kalau lilin itu simbol penerangan, selalu ada lilin kalau di agama. Simbol penerangan karena umat Buddha tidak boleh bodoh. Bukan tidak boleh bodoh 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, enggak. Kita tidak boleh tidak berpengetahuan dhamma. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan dhamma, tidak mengerti ajaran ya nggak bisa bebas. Semua itu harus dipelajari, agama itu harus dipelajari. Kalau buah, simbol hukum karma tadi, buahnya karma. Jadi kita ingat nanam biji apel, tumbuh apel. Nggak mungkin nanam biji apel numbuhnya pir kan? Jadi nanam baik, numbuh baik, nanam jelek, numbuh jelek. Jadi ini simbol buah karma, selalu ada. Kalau bunga, ini simbol ketidakkekalan. Semua itu tidak kekal. Segala yang indah tidak kekal. Begitu juga segala yang jelek juga tidak kekal. Jadi umat Buddha itu percaya ketidakkekalan. Ketika kita menderita, ketika kita sakit, kita tahu itu tidak kekal. Pilihannya, ujungnya cuma 2. Kalau nggak sembuh mati. Kan kalau pasti selesai gitu masalahnya. Sama juga dengan kebaikan, kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak berlanjut selamanya. Sebentar saya kenyang, nanti saya lapar. Sebentar saya baik sama pacar, sebentar berantem. Sebentar mama saya muji-muji, sebentar saya diomelin. Nah itu jadi nggak ada yang kekal gitu. Jadi karena nggak ada yang kekal, umat Buddha itu belajar tidak melekat, harus melepas. Jadi kalau HP rusak wajar, karena dia dipakai. Ya udah, belilah, gitu, ya kan? Jadi ketika kita muda tidak sombong, karena sebentar lagi akan tua. Ketika kita menghadapi orang-orang yang tua, orang yang sakit, ya kita harus ingat suatu saat kita juga begitu. Lahir, tua, sakit, mati. Lahir, tua, sakit, mati. Lahir, tua, mati. Lahir, sakit, mati. Kan gitu. Jadi itu ketika umat Buddha menaruh bunga di altar, dia bukan menghias, tetapi dia ingat simbol saya pun seperti bunga. Suatu saat akan layu dan mati. Waktu saya terbatas di dunia ini, saya harus perbaiki. Supaya di kehidupan datang saya memiliki kondisi bertemu lagi dengan Dharma dan hidup yang lebih baik dari sekarang. Sampai kita bebas, nggak lahir lagi. Jadi ini semua simbol. Ini pun simbol 8 ini. Nah, ini simbol. Sebenarnya ini bukan asli Indonesia, tetapi Buddhis Myanmar ya. Tapi filosofinya sama karena kami satu aliran ya. Ini roda berjuruji 8. Ini yang jalan keempat tadi 8. Roda Dharma itu jurujinya 8, jari-jarinya. Ya. Kalau naga ini, interpretasi naga ini itu salah satu siswa Buddha, namanya naga Erakapata. Dia ini raja, dia dewa naga. Dia ada raja. Kenapa begini? Karena arsitekturnya mengambil filosofis cerita Buddhis. Sang Buddha pernah berceramah kepada Raja Naga Erakapata ini bahwa sungguh sulit lahir sebagai manusia. Kemungkinannya seorang makhluk itu lahir sebagai manusia adalah kemungkinannya 100 tahun sekali ada kura-kura buta yang muncul di permukaan 100 tahun sekali, kepalanya pas dengan karet gelang. Itu kemungkinan lahir sebagai manusia segitu kecil sekali. Jadi kita lahir sebagai manusia ini sangat beruntung. Lebih gampang lahir sebagai setan atau binatang. Ya. Makhluk setan yang tidak terlihat itu lebih gampang. Karena kita penuh dengan keserakahan, penuh dengan hawa nafsu, jadi lebih gampang lahir sebagai setan.
Lahir sebagai manusia sangat sulit. Mungkin lebih gampang lahir jadi dewa. Tapi manusia sangat sulit. Manusia disebut beruntung karena umurnya dia tidak terlalu panjang. Dia bisa melihat sisi bahagia dan sisi menderita dengan gampang. Jadi dia banyak belajar bijak. Kalau dewa hidupnya terlalu senang. Kalau hidup terlalu senang susah ngelihat yang susah-susah. Kalau lahir sebagai binatang atau setan hidupnya sangat menderita. Susah melakukan kebaikan itu susah. Dia selalu lapar, hidup penuh ketakutan. Apalagi lahir di neraka, sama sekali dia nggak bisa berbuat kebaikan, hanya menerima sisa karma aja. Karena kalau di neraka kan sangat menderita. Tuh. Jadi lahir sebagai manusia sangat beruntung, tapi sangat susah. Jadi naga ini juga mengingatkan kita, jadi manusia jangan lengah, susah, manfaatkan waktu. Nah, tidak semua wihara punya arsitektur yang sama ya. Wihara untuk di Bali aja nggak ada yang sama kayak gini. Kalau kalian pergi ke wihara yang lain nggak ada yang sama. Jadi untuk ornamen ini mungkin ini ada yang sama ornamen-ornamennya, tapi untuk arsitekturnya, penempatan ini, naga itu mungkin berbeda. Di wihara lain mungkin nggak ada. Terus yang di depan itu ada dua kinara-kinari itu, yaitu kinara-kinari itu makhluk dewa. Salah satu dulu Buddha pernah lahir sebagai makhluk namanya kinara. Kinara itu dewa, separuh manusia, separuh buddha. Kalau di Buddha percaya, alamnya nggak cuma manusia, alam kita ada 31. Alam setan, alam binatang, alam asura, para raksasa, alam neraka. Nerakanya aja 4 tingkat. Karena orang yang bunuh semut sama orang yang bunuh orang tua nggak sama hukumannya. Surganya ada 6. Alam Brahmanya ada 6. Kita ada Brahman. Manusianya cuma 1. Kita ada 31 alam dan kita bisa lahir kembali sesuai dengan tingkatan. Tapi ke-31 alam itu juga sementara. Kita juga harus tetap bebas, nggak lahir lagi. Sementara aja. Kita akan lahir lagi sesuai dengan sisa karmanya di mana. Orang lahir sebagai dewa tidak selamanya lahir sebagai dewa. Nanti hukum karmanya dia habis, dia lahir kemana lagi kita nggak tahu. Apalagi tadi pertanyaannya, simbol sudah ya? Apa bentuk ibadah utama? Sebenarnya ibadah utamanya itu Buddha itu sendiri dia tidak mengajarkan puja bakti. Puja itu muncul ketika Buddha sudah nggak ada. Kan membutuhkan sosok, membutuhkan sesuatu untuk mengingatkan, untuk mengingat gitu loh. Puja itu muncul karena keinginan umat gitu. Jadi kayak Buddha itu ngajar keliling India, kalau dia nggak ada, umatnya nanya, Sang Buddha, Bante, panggilan juga Bante. Kalau Buddha nggak ceramah di sini, tapi kami ingin mengingat ajaran Buddha, gimana caranya? Oh, kalian boleh berkumpul setiap bulan purnama dan bulan gelap, bulan tilam purnama. Karena zaman dulu kan nggak ada kalender. Kok ininya kan cuma itu. Bulan gelap dan bulan purnama kumpul aja gitu, berdiskusi. Nah, dari situlah mulai ada ritual. Nggak ada patung Budanya dulu, patung Budanya muncul tuh ratusan tahun kemudian rasanya di daerah India Utara ya, karena ada pengaruh kerajaan Yunani yang masuk. Itu ada di sejarah, kalian bisa cari patung Buddha muncul pertama kali dibakar. Jadinya ritual utama kita sebenarnya adalah ini, mengulangi ajarannya, dibaca dan merenungkannya secara dalam, mempraktikannya melalui meditasi. Jadi ajaran itu harus dibaca, direnungkan, diselidiki kebenarannya, kamu praktekkan. Jadi kalau ini sebenarnya cuman kita berkumpul mengingatkan lagi ajarannya, itu kebutuhan kita aja sebagai ritual manusia, ritual umat untuk berkumpul. Apakah umat Buddha boleh nggak ke wihara? Boleh sebenarnya. Meditasi aja di rumah, belajar aja di rumah, praktek.
Tapi karena kita berkumpul ya, kita memiliki semangat yang bersama-sama untuk berlatih sama-sama, jadi punya semangat. Kalau sendiri ya bisa putus asa juga kadang-kadang kan. Kalau kita nggak ngerti ajaran, nanya siapa? Nanya biku kan. Dari mana tempatnya ada biku? Di wihara gitu. Wihara itu tempat tinggal biku sebenarnya, tempat berdiam biku. Wihara sebenarnya. Tuh. Jadi ritual kita yang utama, kalau mau dibilang di Indonesia, ya mungkin puja bakti. Ya, puja bakti. Puja baktinya ngapain? Membaca kitab suci Tipitaka, mengulangi ajaran, mendengarkan bahasannya oleh penceramah. Ceramah kan isinya membahas ini, dan meditasi. Pasti ada meditasi kalau ini. Kalau nggak meditasi susah. Tadi kan perbanyak perbuatan baik, jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Sucikan hati dan pikiran ini hanya melalui meditasi. Jangan ada usaha. Jadi kalau syarat untuk bisa menjadi biku itu seperti apa? Kalau jadi biku harus laki-laki. Kalau di kami ya, kami kan mazhab Theravada. Kalau mazhab Theravada sebenarnya biksuninya sudah tidak ada. Karena persyaratan untuk menjadi biksuni itu sudah terputus silsilahnya. Karena ada perkumpulan biku namanya sangga. Nah, sangga bikuni ini sudah putus. Silsilahnya udah selesai. Jadi untuk menjadi seorang biku di kami ini mazhab Theravada, itu harus laki-laki. Nah, jadi biku laki-laki harus mendapat izin dari orang tua, pasangan, kan? Kalau dia sudah menikah, dia harus dapat izin dari pasangan. Kalau dia belum menikah, dia harus dapat izin dari orang tua. Kemudian masuk, minta ditabiskan. Apakah langsung ditabiskan? Enggak. Jadi nanti ada pelatihannya dulu, sementara namanya samanera, sebelum ditabiskan menjadi biku. Nah, itu yang mentahbiskannya hanya ada 2 tempat di Indonesia, di Jakarta 1 dan di Batu, Popo Satagara namanya. Jadi tidak semua wihara boleh mentahbiskan biku. Kalau untuk Sangga Theravada Indonesia cuma ada 2, di Jakarta 1, di Batu 1. Nah, terus biksu-biksu Indonesia dari mana ditabiskannya? Dari Thailand. Silsilahnya tidak putus di sana. Jadi dari silsilahnya India, itu dari India kuno ya, kemudian turun ke Sri Lanka, dibawa ke Myanmar, berkembang di Thailand, semuanya itu tidak putus. Bikunya itu dari 2600 tahun yang lalu, kan ini ajarannya biku, ajaran Buddha kan sampai 2600, 2570 sekian. Itu tidak terputus di situ. Nah, dari Indonesia, banyak putra-putra Indonesia yang tertarik dengan ajaran Buddha, mau menjadi biku, pergilah mereka ke Thailand, belajar di sana, ditahbiskan di sana, baru bisa membawa ajaran itu masuk Indonesia, termasuk Bante Giri Rakito Mahapera, ditahbiskan, berkembang lagi. Nah, sudah itu baru berdirilah sangga, baru bisa mentahbiskan biku-biku baru sama. Udah memilih biku, kan ada pendalaman beberapa nya. Itu berapa lama kalau pendalaman? Kalau sudah menjadi biku ya, biku itu sebenarnya pada esensinya adalah melatih. Jadi melatih seumur hidup, melatih dirinya seumur hidup. Seumur hidup dia pakai jubah, ya seumur hidup itu dia berlatih. Kalau dia sudah melepas jubah, namanya dia sudah tidak berlatih. Jadi biku itu bukanlah sesuatu yang sedang di training, jadi biku dilepas, enggak. Dia adalah pembelajaran praktek sila sebutannya ya. Dia memiliki 227 aturan yang tidak boleh dilanggar sepanjang memakai jubah. Ada 227 aturan. Kalau kami yang umat cuma 5. Melatih diri tidak membunuh, melatih diri tidak mencuri, melatih diri tidak berbuat asusila, melatih diri tidak berucap bohong, melatih diri tidak mengkonsumsi makanan minuman yang bikin kita lengah, kesadaran. 5 ini aja. Tapi kalau biku 227, dia harus menjalani itu setiap hari.
latihannya, cara ngomongnya, cara senyumnya, cara duduknya, kepemilikannya. Dia kan tidak boleh memiliki uang. Apa saja yang boleh dimiliki oleh biku? Jubahnya berapa maksimal? Itu 227 sila. Dan itu sepanjang memakai jubah. Sepanjang memakai jubah, melatih itu terus setiap hari. Agama Buddha sifatnya bukan larangan, tetapi latihan. Makanya terjemahannya kita bukan dilarang membunuh, dilarang mencuri, enggak. Terjemahan kita adalah saya melatih diri tidak membunuh makhluk hidup. Saya melatih diri tidak mengambil barang yang tidak dibutuhkan. Saya melatih diri tidak berbuat asusila. Saya melatih diri tidak berucap bohong. Saya melatih diri tidak mengkonsumsi makanan minuman yang menyebabkan saya lengah kesadaran, mabok. Makanan juga bisa bikin lengah loh. Contoh durian. Durian itu kalau mabok ya. Nah, gitu. Jadi kami sebutannya pelatihan. Nah, bukan perintah atau larangan, bukan. Sebutannya 5 pelatihan. Nah, ini setiap hari kita 5. Ya. Jadi tradisi atau ritual apa yang paling Nah, ritual itu beda ya. Karena ritual itu adalah sudah asimilasi dengan budaya setempat. Jadi kayak kami ini mengadopsi Bali, ada sedikit kayak arsitektur kita ini kan banyak arsitektur Bali, sedikit ya, karena pematangnya dari Bali. Nah, kalau ritualnya sendiri kayak di Bali ini dia mengikuti teman-teman Hindu, pakainya putih. Kalau saya di Kalimantan enggak. Saya Kalimantan pakai kalian ini warna-warni. Sekarang putih dan sekarang mulai menyebar. Jadi umat-umat Buddha di wihara-wihara besar di Jakarta, di Surabaya udah mulai pakai putih juga karena terbawa. Ya. Nah, ritual utamanya ya puja, namaskara, ya sujud 3 kali. Kemudian banyak ritualnya seperti hari ini nanti kita ada ritual patidana ya. Patidana itu kita mempersembahkan kebajikan kepada leluhur ya. Karena leluhur kita itu ada yang lahir di alam menderita, di alam peta, alam setan itu kelaparan. Jadi kita mempersembahkan makanan gitu. Mereka makan sari-sarinya. Itu. Kemudian ada ritual uniknya pradaksina ya, mengelilingi tempat ibadah atau tempat suci. Itu sudah dari dulu ya. Pradaksina, apalagi ritualnya. Macam-macam sih ya. Ya. Tetapi satu hal, umat Buddha tidak memandang ritual sebagai alat untuk membebaskan diri. Justru ritual itu salah satu belenggu yang harus dipatah. Kalau kita masih mempercayai ritual, kita pasti lahir terus. Jadi kita itu salah satu belenggu yang harus kita putuskan adalah kepercayaan terhadap ritual bisa membawa kita bebas. Ritual tidak bisa membawa ketenangan batin, iya. Tapi dia tidak membuat kita bebas. Yang membuat kita bebas ya pikiran yang dilatih melalui meditasi. Ya, dari ritual. Jadi apakah umat Buddha boleh nggak sembahyang? Boleh. Nggak disebut di Tipitaka nggak ada. 84.000 sutta itu nggak ada disebut kamu harus datang ke wihara, pacak 3 dupa, sujud 3 kali itu nggak ada. Unik kan? Kamu mau puja boleh, nggak puja boleh. Yang penting nih, the state of mind kamu gimana gitu. Kalau kamu puja tapi kamu state of mind-nya masih banyak serakah, suka membunuh, suka benci orang, iri dengki, what for gitu. Tapi kalau kamu misalnya di rumah aja diam, melatih pikiran, meditasi, much better. Ritual nggak penting, dia agama Buddha ritual nggak penting. Tapi sebagai wujud bakti, wujud hormat, oke. Tapi dia tidak membebaskan. Ya? Kalau dari saya ingin bertanya hari besar apa aja yang ada di Buddha. Terus hari besar itu kalian nyiapin apa aja? Terus pesan dari hari raya itu apa?
Saya hanya akan mengungkapkan, sebenarnya banyak, tapi saya hanya 4 aja yang saya sampaikan di sini. Yang pertama yang paling terkenal adalah Waisak. Ya. Waisak sudah diakui jadi hari libur nasional. Hari Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak. Tanggalnya sama, setiap bulan purnama di tanggal 15 di bulan Waisak. Waisak itu umumnya jatuh pada bulan April atau Mei. Ya. Bulan Waisak itu sebetulnya nama bulan. Ya, nama bulannya itu bulan Waisak. Bulan Waisak. Ya. Jadi nama bulan. Nah, peristiwa apa? Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua, pencapaian kebudaannya. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Pangeran Siddhartha itu kan menjadi petapa Siddhartha, kemudian menjadi Buddha. Nah, peristiwa beliau menjadi Buddha ini yang kita peringati sebagai peristiwa kedua di hari Waisak. Sama juga terjadinya di bulan Waisak tanggal 15. Yang ketiga, kita sebutnya Mahaparinibbana, artinya meninggalnya Buddha. Jadi 3 peristiwa ini sama-sama terjadi di bulan Waisak tanggal 15. Makanya sering disebut Trisuci Waisak karena memperingati 3 peristiwa. Apa yang dilakukan? Berbuddha itu sebenarnya bukan merayakannya, tapi memperingati. Apa yang kita lakukan? Kita ya pradaksina ritualnya ya, merenungi sifat-sifat agung Buddha, sifat-sifat agungnya dia itu kita renungi. Makanya selalu ada meditasi Waisak itu selalu ada. Di Candi Borobudur juga, biar megahnya begitu perayaan pasti ada meditasi. Merenungi sifat-sifat agungnya Buddha. Sebagai contoh, kita juga bisa seperti itu. Bisa tidak lahir lagi seperti Buddha. Buddha kan sudah tidak lahir. Itu adalah hari raya yang pertama. Kemudian kalau kegiatan sosialnya ya terserah wiharanya, mau bikin bakti sosial apa gitu. Tetapi biasanya kita puja meditasi. Ya. Kemudian hari raya kedua disebut hari raya Asada. Sama juga Asada ini nama bulan. Asada itu adalah memperingati pertama kali Buddha berceramah. Sebutannya bermemutar roda dhamma. Makanya bentuknya roda. Jadi Sang Buddha itu menyebarkan dhamma pertama kali, ajarannya dia, itu kita peringati sebagai hari raya Asada. Kalau di Indonesia juga dipusatkan di Candi Borobudur. Jadi kalau Waisaknya juga di Candi Borobudur, Asada agungnya juga di Candi Borobudur. Nanti di bulan 7. Ya. Kemudian hari raya yang ketiga adalah Magha Puja. Magha Puja ini diperingati setiap 15 hari, kebetulan tanggalnya pakai penanggalan bulannya. 15 hari setelah Imlek, harinya sama. Harinya sama dengan Cap Gome. Tetapi maknanya beda. Kalau Cap Gome itu tradisi, kalau Magha Puja benar-benar memperingati satu peristiwa penting di mana Buddha itu tiba-tiba ada 1250 biku berkumpul di tempat yang sama. Nggak pakai diundang. Tidak ada rencana. Jadi 1250 biku yang sudah pernah ditabiskan sama Sang Buddha, ditabiskan langsung ya. Itu langka sekali di zaman itu, berkumpul di tempat yang sama dan Buddha membabarkan yang 3 tadi. Yang 3 yang saya sebutkan. Jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, mencegah hati pikiran. Itu dibabarkan sama. Dan kesabaran adalah praktek dhamma tertinggi. Salah satu praktek paling sulit dalam ajaran Buddha itu adalah bersabar. Sabaran adalah praktek tapa tertinggi, kesabaran. Iya. Bahkan untuk mau belajar dhamma aja, meditasi aja, kesabaran itu perlu. Kadang nggak sabaran, tahu nggak? Aduh, kapan sih selesainya ini di bel? Itu kesabaran dalam praktek. Itu intinya ya. Itu peristiwa di 3 hari raya. Yang keempat adalah kita sebut Katina. Nah, kalau Katina ini di Indonesia
Umat-umat itu berkumpul, kita itu berdana jubah untuk biku. Nah biasanya ini jatuh di bulan September atau Oktober selama 1 bulan. Ya, ada bulannya berdana, silakan yang berdana silakan. Itu 4 ya. Selain itu banyak. Ya, tapi kita 4 aja. Karena ini yang sering dirayakan di wihara-wihara di Indonesia. Kalau tambahan ceritanya kehidupan apa dulu? Damai. Ya. Di agama Buddha ada satu raja ya, di raja namanya. Kalian dengar nggak Asoka? Yang kalau dari film yang bilang ya si Sharukan itu ya. Nah itu raja Buddhis. Tadinya dia nggak Buddhis, dia Buddhis. Nah itu raja yang sebenarnya dia jaya Maharat. Tetapi dalam satu pembelajarannya dia merasa perang itu nggak bagus kan. Akhirnya dia menjadi satu raja yang mengkampanyekan toleransi. Namanya Pilar Asoka. Mendirikan dia itu mendirikan pilar-pilar di banyak daerah yang sudah dia kuasai ya. Bahwa kita harus menghormati ajaran orang lain. Jangan karena menghina ajaran orang lain kamu mengangkat naik ajaran, justru tidak. Kalau kamu menghina ajaran agama lain, justru kamu merendahkan ajaran agama. Tuh. Ya. Jadi untuk menciptakan kehidupan yang baik, rukun itu, ya kita harus menghormati. Ajaran agama Buddha bukan satu-satunya kebenaran. Buddha tidak mengklaim. Ajaran Buddha itu, Buddha sendiri menyebut ajarannya dia yang baik ini hanya segenggam daun di hutan belantara. Paham ya? Dia hanya mengajarkan hal-hal yang penting di segenggam daun ini. Yang jatuh di tanah itu cuma diambil segenggam. Ini loh ajaran yang diajarin sama Buddha. Tapi dari segenggam ini kamu bisa bebas. Tapi apakah ajaran di luar itu nggak benar? Enggak, dia tidak pernah mengklaim itu. Ada kebenaran di ajaran lain, tetapi hanya yang saya ajarkan ini yang membuat kamu bebas, tidak lahir lagi. Jadi agama Buddha nggak boleh menghina kebenaran agama lain, nggak boleh karena ada kebenaran-kebenaran juga di luar sana yang diajarkan oleh saintis. Banyak kebenaran dari saintis. Ada alam angkasa, mengetahui planet-planet sampai mana, ya kan? Ciptaan-ciptaan mana. Tapi apakah itu membuat kamu bebas? Enggak. Gitu. Jadi yang ajaran yang dia ajarkan inilah yang menjamin kalau kamu praktekkan, kamu akan bebas. Sama seperti sang Buddha. Sama persis. Kita bisa menjadi seperti dia, tidak lahir lagi. Tuh. Jadi harus toleransi. Toleransi. Satu lagi ya. Boleh. Pesan apa yang ingin disampaikan agama Buddha sendiri kepada umat agama lain yang menciptakan kehidupan? Kita lihat. Oh, itu pesannya itu kepada ini yang kepada yang lain ya. Saling menghormati. Jalankan ritual ajaran agamanya dengan baik-baiknya tanpa mengklaim sebagai the ultimate truth. Ya, the ultimate truth karena semua agama mengajarkan yang baik. Outcome-nya juga baik. Nah, kalau outcome-nya baik, sebenarnya sih semua baik-baik aja. Yang penting kan kita praktiknya benar. Jadi tidak memaksakan kehendak, saling menghormati dan saling menghargai kebenaran yang sudah diyakini masing-masing. Ya, seperti itu.
Ya biar tahu, agama Buddha itu bukan agama cung-cung cep ya. Ya bukan cung-cung cep yang minta-minta, oh sang Buddha, semoga saya dapat jodoh. Orang sang Buddhanya udah nggak ada, kamu mau minta sama siapa gitu. Jadi ketika kita menyalakan dupa itu kita nggak minta-minta loh sebenarnya. Kalau yang mengerti ajaran Buddha, kalau teman-teman yang di sini sih umat Buddha di wihara kami udah mengerti. Tapi banyak juga yang masih minta diberikan kesehatan. Tahu percuma minta diberikan kesehatan tapi kalau hidupnya sembrono, kan gitu. Yang bisa menjaga kesehatanmu ya dirimu sendiri gitu loh. Budanya udah nggak ada, nggak bisa mohon-mohon sama Buddha. Bisa sama dewa masih bisa. Iya kalau tapi dewa kan sama kami juga sama. Dewa kan ada baik ada iseng. Dewa itu juga makhluk sama kayak kita. Kamu minta tolong sama temanmu nih. Kalau kamu nolong beneran temanmu beruntung. Kalau kamu iseng, iya. Gitu. Jadi kalau ada minta tolong, Sang Buddha dia nggak bisa nolong, nggak ada, dia udah bebas, nggak ada. Itu udah hilang dia udah hilang, nggak ada. Jadi kita ngumpul tuh cuma untuk mengingat, menginspirasi diri kita bisa bebas dari itu. Ya. Dan agama Buddha banyak mazhabnya. Kalau kalian perhatikan patungnya cuma satu. Kalau ada beberapa wihara patungnya banyak. Iya banyak. Nah, seperti wihara di Sanseto patungnya banyak. Nah, itu mazhabnya berbeda-beda karena sudah ada asimilasi budaya. Kalau kita mengambil sedekat mungkin dengan ajaran yang digagalkan oleh Buddha tanpa tambahan-tambahan. Makanya cuma ada patung Buddha kalau Theravada. Kalau wihara Mahayana banyak. Kalau Theravada ciri khasnya hanya satu patung. Dan di Bali hampir semua wiharanya 80%, 85% Theravada. Kalau Mahayana sih kalau kelenteng lain loh ya. Kalau kelenteng lain ya, memang apa namanya dia altar utamanya dewa. Tapi ada ruangan khusus untuk Buddha. Di kelenteng dia dipisah, ruangan khusus untuk Buddhanya dipisah. Tapi altar utamanya di bangunannya dia utama biasanya dewa. Kalau kalian pergi paling gampang itu di Dharmayana Kutta. Di wihara Dharmayana Kutta itu bangunan utamanya kan dewa. Di sampingnya ada Buddha. Bangunan tersendiri. Ya. Itu yang membedakan kelenteng dengan wihara walaupun sama-sama sebutannya wihara ya. Untuk mempermudah aja sih kayaknya. Untuk mempermudah sebentar. Oh enggak, sebenarnya dari zaman Presiden Soeharto. Jadi dulu ritual tradisi Chinese kan nggak diakui. Jadilah yang paling dekat dia masuk ke jadi agama Buddha. Karena paling dekat. Makanya kelenteng-kelenteng akhirnya dirubah menjadi wihara semua namanya. Nempel di Buddha, nempel di agama Buddha. Tapi kalau wihara umumnya altar utamanya Buddha. Kalau kelenteng atau wihara Tridharma, sebenarnya wihara Tridharma, bangunan utama altar utamanya Dewa. Tapi ada juga Buddha. Ya. Jadi, tapi bisa juga belajar agama Buddha. Cuma dia campur dengan tradisi Konghucu, tradisi apa. Nah kalau di sini murni, pure, sumbernya Tipitaka. Tradisi nggak pakai. Makanya kan ada yang latar belakang Jawa, Bali, ada Tionghoa, ya kan. Ada yang orang Sumatera juga, orang Lampung, orang Riau, ada suku Sasak dari Lombok. Itu kan Buddhis. Nah kalau kita pakai tradisi Chinese kan nggak masuk. Nggak masuk. Jadi kalau wihara rata-rata pure ngambil Tipitaka. Kalau kelenteng mayoritas dipengaruhi tradisi Tionghoa ritualnya. Makanya ada huruf. Kita nggak pakai bahasa Indonesia. Ya, bedakannya. Ya, biar tahu sedikit banyak. Sangat banyak. Iya, nanti kalau ada apa kurang boleh ditanyakan lagi ya. Ini Bu Jenny kurang jelas nih waktu ini nih. Mungkin Bu Jenny kebanyakan cerita, tolong disimpulin aja gitu. Enggak, udah jelas dong. Itu aja deh. Kalau ini udah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya.
hukum karma sama 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia jalannya 8 untuk bebas. Mau tambah? Mau tambah lagi? Enggak, udah cukup. Mungkin kita bisa foto bareng. Boleh. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Ini dalam bentuk apa nanti kalian? Makalah ya? Report.